modern itu artinya kekinian. Dan adat itu sebenarnya juga karena sifatnya dinamis, dia juga memiliki arti kekinian. Nggak ada masalah. Jika kemudian perubahan dalam masyarakat itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, menjadi suatu keniscayaan, adat kemudian menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam acara OTT Literasi. Sobat OTT semuanya, pada momen kali ini kita akan bahas sesuatu yang lain daripada yang lain, yaitu tentang kaitannya bagaimana sih kemudian eksistensi hukum adat di tengah-tengah suasana yang global, suasana internasionalisasi, dan juga orang mendambakan ada kesatuan hukum, tapi ini malah kemudian tokoh yang kita undang ini yaitu Bapak Ilham Isdianto. Sampai Pak jenenge Pak? Ilham Yuli Isdianto, samanya saja sampai lupa sobat OTT. Iya, SHMH. Nah, beliau ini sering kali atau sudah sering melakukan studi tentang hukum adat. Nah, oleh karena itu kiranya cukup pas kemudian kita undang beliau pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Waalaikumsalam. Nah, oke. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. OTT, obrolan tipis-tipis kita bersama. Suatu kali ini OTT Literasi. Oke, saya langsung tembak dor saja nih sama Pak Ilham ya tentang hukum adat ini. Pak Ilham ini kan saya sering lihat di tweetnya ataupun kemudian di sosial media, beliau ini sering mengucapkan bahwa tentang hukum adat itu. Nah, ada satu pertanyaan gini Pak Ilham ya, tentang hukum adat itu, apakah ketika itu dihidupkan tidak mengajak kita untuk kembali ke zaman lampau gitu, ataukah ini sebagai sebuah jawaban terhadap hukum yang kemudian semakin mengglobal gitu istilahnya gitu. Terima kasih Pak Mufti. Okay. Sobat OTT semuanya, ini kali yang kedua, tapi kemarin dengan hari ini kedatangan saya berbeda ya. Nah, ini lebih ke aspek keilmuan, dan memang kegiatan seperti ini sebenarnya penting untuk lebih menyebarluaskan tentang ide-ide atau gagasan, terutama selama ini yang terjadi di masyarakat itu, menurut saya banyak misleading, atau kemudian karena mungkin kita terlalu sering berbicara hukum dalam perspektif barat, kita kemudian seakan-akan kehilangan tentang bagaimana kita memandang hukum adat, sehingga muncul berbagai asumsi yang menurut saya itu tidak mendasar tentang hukum adat itu kuno. Ya, betul. Hukum adat itu konservatif. Ya. Tetapi saya sering tegaskan di mana-mana bahwa hukum adat itu memang warisan masa lampau, tapi itu tradisional. Bukan konservatif. Itu dua hal yang berbeda. Apa ini? Ya, antara konservatif dengan tradisional. Hukum adat itu tradisional. Bahkan sampai saat ini kita masih menggunakan local genius yang sifatnya dia tradisional, pengobatan, bahkan rumah sakit banyak sekali hari ini sudah kemudian mengakomodir aspek-aspek tradisional seperti herbal. Nah itu. Tapi kalau bicara persoalan hukum itu kan mesti ada kaitannya dengan tata aturan ya Pak ya, artinya dalam tata perilaku kehidupan. Walaupun kemudian hukum adat ini kan semuanya diatur ya dalam hukum adat itu ya, tidak juga memisahkan kan secara saklek ini pidana, ini perdata, ini haten, kan enggak gitu ya. Nah, ketika satu masyarakat mencoba untuk mempertahankan nilai itu, di tengah kemudian ada orang ingin perubahan, piye kan? Nah, satu hal bahwa hukum adat itu dia itu sifatnya berdamai dengan perubahan. Bukan sebagai anti ya. Bukan. Tidak ada istilahnya hukum adat itu anti perubahan ya. Saya bisa gambarkan bahwa hukum adat itu jauh lebih bisa mengikuti perkembangan masyarakat daripada hukum tertulis.
jika orang mengatakan hukum tertulis adalah hukum yang maju, saya mengatakan bahwa itu hukum yang kuno. Kenapa begitu, Ki? Kode Civil Hammurabi 2000 tahun sebelum Masehi sudah membuat hukum tertulis. Bahkan di dalam sistem kerajaan kita, katakanlah di era Majapahit, sudah ada hukum tertulisnya. Namanya Kutara Manawa Dharma Sastra. Dan pada dasarnya kita tuh sudah terbiasa dengan hukum tertulis, tetapi karena gejolak dalam masyarakat yang dinamis dan dinamika dalam masyarakat membutuhkan juga hukum itu sifatnya dinamis. Makanya orang Minang menyebutnya baju dipakai usang, adat dipakai baru. Hukum itu kemudian berkembang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Jadi mindset kita kalau bicara hukum adat jangan kemudian langsung balik ke berarti mau diatur kayak masyarakat dulu. Kan ada ketakutan, Mas Ilham, kalau ada orang bilang sesuaikan dengan hukum adat, padahal masyarakat sudah berubah nih, masa kemudian mau diatur seperti layaknya masyarakat zaman lampau yang memang komunal gitu kan. Kalau sekarang kan sangat individual masyarakatnya tuh. Yang kalau menanggapi respon perubahan gaya masyarakat atau kemudian pola hidup masyarakat yang tadinya mungkin tadi komunal, sehingga ketika ada kesatuan adat lebih mudah gitu ya, sekarang dengan orang lebih individualis, bagaimana Mbak Ilham sikap ini? Apakah tetap cocok kemudian hukum adat masuk di dalam itu? Mungkin dalam beberapa aspek agak susah. Tetapi satu hal yang kemudian perlu diperhatikan adalah hukum adat selalu membutuhkan namanya peranata adat. Itu seperti kita hukum nasional selalu membutuhkan peranata hukumnya. Ada instansi penegak hukumnya dan lain sebagainya. Begitu juga hukum adat. Selama ini jika kemudian peranata adat masih eksis, pertanyaannya kenapa hukum adatnya tidak diakomodir? Padahal undang-undang kita itu sifatnya dia sudah rekognisi. Tapi rekognisinya seperti apa? Banyak daerah-daerah itu yang mereka merasa bahwa peranata adatnya masih ada, masih eksis, tetapi hukum adatnya kok bagaimana ini pengakuan dari negara, asas rekognisinya bagaimana? Nah, itu jadi problem. Yang kedua adalah berkaitan dengan perubahan masyarakat. Itu sebenarnya simpel aja. Masyarakat itu kan perubahannya cepat. Contoh nih, kita kemarin itu mengalami masa disrupsi, yang kemudian perekonomian segala macam berubah banyak hal. Tapi yang kemudian kita lihat adalah hukum nasional kita itu agak tertatih loh ngikutin. Iya benar. Dan mereka itu tetap berjalan. Itu kan sebenarnya kan secara organis. Nah, secara organis itu adalah cikal bakal bagaimana kemudian menjadi kebiasaan, kemudian kebiasaan itu diakomodir secara peranata lokal, itu kemudian diadatkan. Jadi gini Pak Ilham ya, kalau kemudian yang dimaksud tadi peranata adat ataupun mungkin perangkat penegak hukum adat itu ya, yang menjaga hukum adat itu juga mindset kita tidak langsung kembali ke tokoh yang memakai pakaian adat, enggak ya. Jadi kalau misal ya sekarang pemerintahan yang paling bawah itu taruhlah RT, RW, dukuh, kemudian ada Pak Kepala Desa, ada Pak Kaum. Kemudian kalau kita lihat di sisi lain, misal di suatu wilayah yang memang menjaga tradisi adat yang masih kental, mungkin masih ada pemangku adat yang sesuai dengan peranata zaman dulu gitu kan. Berarti tetap bisa ya ditarik ke sini, kemudian perangkat-perangkat yang modern itu juga kemudian bisa untuk menjalankan aturan adat itu ya. Jadi gini, sebenarnya modern itu artinya apa sih? Modern itu artinya kekinian. Dan adat itu sebenarnya juga karena sifatnya dinamis, dia juga memiliki arti kekinian. Nggak ada masalah. Jika kemudian perubahan dalam masyarakat itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, menjadi suatu keniscayaan, adat kemudian menyesuaikan. Tetapi ada standar nilai, dasar nilai yang tidak bisa kemudian semudah itu dengan gugat. Contoh nih, di Lampung ada PIL Pesanggiri, kemudian di Makassar Bugis ada Siri. Nah, itu adalah dasar-dasar nilai yang tidak bisa dirubah. Nah, di situ bagaimana dasar nilai itu kemudian di breakdown, dikonkretisasi menjadi norma-norma yang kemudian dijalankan oleh lembaga-lembaga.
Oke, Sobat OTT semuanya, masih bersama dengan Pak Ilham, pemerhati hukum adat, dan juga beliau kebetulan ngajar juga, bukan kebetulan, memang kompetensinya, ngajar juga hukum adat di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Pak Ilham, saya lanjutkan begini Pak Ilham tentang peranata adat dan tadi ya, hukum adat mencoba untuk diadop. Nah, kita kan berarti nggak bisa ya berpikir kalau hukum adat itu lawannya adalah hukum tertulis, nggak ya? Karena hukum adat juga bisa ditulis ya. Nah, sekarang karena mungkin budaya tulis orang sudah semakin kenceng, jangan-jangan nih nanti ini ada satu desa nih ya, desa tentu dengan peraturan yang sifatnya nasional, undang-undang desa dan sebagainya ya. Nah, kemudian mereka akan menggali nilai yang ada di lokal itu, yang tadinya kebiasaan, mungkin juga ada di situ, mulai diangkat menjadi norma. Nah, apakah nanti kekhasan hukum adatnya menjadi hilang, Pak Ilham? Enggak juga. Jadi kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan dalam masyarakat, sudah dijalankan. Yang jelas kan, walaupun masyarakat dimanapun, mereka memiliki standar nilai yang jelas. Itu tadi yang saya tegaskan yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian hukum adat ini normanya diangkat, itu kemudian diformalisasi melalui peraturan perundang-undangan. Atau lah kalau nggak peraturan ya peraturan desa lah ya. Desa. Karena kan sekarang desa juga berwenang ya membuat aturannya. Cukup berwenang karena desa itu mereka kemudian memiliki hak namanya hak asal usul. Apa hak asal usul? Hak asal usul adalah hak yang kemudian didasarkan dari sejarahnya masa lalu. Jadi kewenangan desa itu kan ada 4. Hak asal usul, kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan desa secara lokal, kemudian kewenangan berdasarkan tugas, dan yang terakhir adalah lain-lain. Nah, 2 kewenangan ini yang paling besar, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, yang kedua adalah kewenangan desa secara lokal, kewenangan lokal skala desa. 2 ini sebenarnya yang paling besar. Dan jika kemudian aturan-aturan adat itu kemudian diformalisasi melalui peraturan desa, katakanlah, saran saya adalah tidak terlalu mendetail. Karena ada yang disebut dengan ilmu adat. Ilmu adat itu dia sifatnya adalah bagaimana dia menginterpretasikan nilai-nilai yang ada, ya ini petugas-petugas adatnya itu kemudian mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat melalui interpretasi nilai ini. Walaupun nanti sistemnya ada yang bentuknya musyawarah, ada yang bentuknya dia sistem juri, ada yang bentuknya dia diputuskan oleh lembaga adat aja, perwakilan, banyak sekali bentuknya. Nah gini Pak Ilham juga, untuk perangkat adat ya, ini kan saya juga agak bertanya-tanya juga nih, kalau kemudian perlu untuk menaikkan adat ada perangkat adat. Biasanya dalam benak saya, mungkin mindset sobat adat semua, kalau yang disebut tokoh adat itu biasanya itu satu memiliki kesaktian yang lebih dari timbang yang lain ya, atau memiliki jimat tertentu lah, pusaka, atau dia pemegang pusaka tertentu ya yang orang lain tidak bisa pegang sebagai warisan leluhur. Kemudian orang itu ditakuti karena dia memegang pusaka itu kan. Kemudian bisa jadi pemangku adat itu adalah orang yang kepemimpinannya karismatik misalnya gitu ya, karena karismanya itu kemudian dia diakui itu, atau berdasarkan keturunan, dari keturunan dulunya pemangku adat nanti anaknya juga pemangku adat. Nah, kalau kemudian ini tetap akan kita hidupkan pada masyarakat yang tentu dinamikanya, tentu kan tadi Pak Ilham juga bilang bahwa itu juga tetap bisa diadopsi pada kehidupan masyarakat yang modern tadi. Masalah perkotaan itu tetap nilai-nilainya tetap bisa masuk. Nah, dengan kan berarti ada perubahan perangkat nih, yang tadinya unsur tadi ada kesaktiannya, ada karismatiknya, ada ketokohannya, ada mungkin pusaka tertentu yang dipegang, beralih ke masa modern. Apakah kemudian tetap dihormati kira-kira perangkat adatnya? Kalau kemudian beralih ke yang modern yang mungkin lebih mengedepankan rasional gitu, Pak Ilham. Ada 2 hal yang kemudian perlu diperhatikan di dalam hukum. Satu legal, satu legitimate. Iya. Ya. Kalau kita bicara masalah legal, bagaimana kemudian petugas atau lembaga adat atau katakanlah dia tokoh adat itu diakui oleh negara. Dan itu sebenarnya bisa diakomodir melalui satu peraturan di tingkat daerah, peraturan di tingkat provinsi, sampai pada peraturan di tingkat pusat. Itu secara legal. Secara legitimate,
legitimasi sosial itu sangat bergantung dari cara pandang masyarakatnya. Contoh nih, masyarakat adat kemudian lebih melihatnya legitimasinya itu berdasarkan genetik. Tadi keturunan ya? Berarti keturunan. Ada juga masyarakat adat yang melihatnya secara kapasitas. Iya. Berarti kemudian dilihat dari karismatiknya, pengetahuannya. Bahkan dulu kan katanya pemangku adat itu yang kuat tirakatnya. Gitu. Ya. Ngerti ya Pak Ilham tirakat itu ya? Dalam konteks ini kita kemudian jangan terjebak pada pandangan masa lalu, tapi bagaimana kita melihat masa lalu. Tirakat dalam hal itu yang dimaksud adalah laku. Kan? Iya, laku, betul. Laku itu kalau diterjemahkan dalam era sekarang, kalau dulu itu kan orang fokus pada kebijaksanaan. Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan saya, tirakat itu adalah untuk mendapatkan kebijaksanaan. Laku dalam konteks ini bisa dimaknai satu, dalam konteks belajar, dalam konteks pemberdayaan, atau kemudian dalam konteks spiritualitasnya. Ya, lakunya. Jadi yang dimaksud dengan laku itu kemudian berbeda-beda. Sangat mengikuti contoh. Mengikuti perkembangan masyarakat tadi ya. Masyarakat adat kalau dia menjadi pemimpin adat, dia tidak hanya mendapatkan legitimasi sosial, tapi juga dia kemudian harus meningkatkan kapasitas dia dengan dia study, dengan dia kemudian memperluas networking. Itu hari ini sangat diperlukan. Karena kan tokoh adat ataupun tadi perangkat adat itu kadang tidak hanya untuk menyelesaikan, tapi juga dinanti pernyataannya oleh orang bilang itu fatwa lah mungkin, dawuhnya, keputusannya lah. Mungkin juga ujar-ujar petitah-petitih. Nah, kan sangat dinanti itu pitutur, gitu kan. Nah, tapi tetap bisa ya diterapkan dalam masyarakat itu. Bahkan sampai saat ini kan sebenarnya kita menerapkan nih. Contoh nih, nek orang gelem dicubit, ya aja nyubit. Itu sebenarnya itu kan berangkat dari kearifan lokal. Atau kalau kemudian kita benar-benar memahami bagaimana cara masyarakat adat ini berkembang, sampai saat ini masih relevan loh. Sangat masih relevan. Ngono ya ngono, nek ojo ngono. Itu kan membuat kita harus berpikir setiap hal, tindakan-tindakan kita harus dipikirkan dengan baik sebenarnya. Nah, sekarang tantangannya ini Pak Ilham, tentang mobilitas masyarakat ya. Ada mobilitas masyarakat di lokal ya. Lokal itu artinya kan perpindahan masyarakat dari desa ke desa, dan mungkin ke antar kabupaten, antar kecamatan, bahkan antar pulau kan sekarang semakin tinggi ya mobilitas, yang kemudian dia menetap di situ kan. Tapi ada juga yang mobilitas masyarakat ke suatu daerah itu dalam rangka bisa jadi sama sekarang tuh healing piknik gitulah ya, piknik kemudian berkunjung. Nah, sekarang kok kayaknya saya melihat itu masyarakat yang mempertahankan adat itu malah menjadi tempat kunjungan wisata gitu. Jadi orang begini, itu begitu aja gitu loh. Tidak ada pengaruh ke yang berkunjung maupun yang lain. Itu gimana Pak Ilham? Akhirnya lama-lama kemudian kok kehidupan masyarakat yang mempertahankan adatnya kok malah jadi hanya menjadi kayak semacam komoditas. Itulah komoditas. Dalam perspektif mungkin perkembangan ekonomi, pariwisata dan sebagainya. Gimana Mas Ilham? Benar. Satu sisi memang itu akan menjadi simalakama. Satu sisi saya dulu itu sering melihat contoh nih, masyarakat adat yang kemudian dia terbiasa hidup di laut, kenapa harus didaratkan? Kalau kemudian mereka tidak butuh, kenapa tidak difasilitasi aja yang sudah ada? Itu kan tugasnya. Terutama di pinggir laut ya, jangan di laut lah. Kalau di laut kan yang tengah-tengah ya. Kan katakanlah nih, akses mereka saat mau ke darat itu semuanya itu difasilitasi. Bukan kemudian mereka dipaksa untuk tinggal di darat. Bukan seperti itu. Dengan mata pencaharian yang di darat, gitu kan. Begitu juga terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman. Permudahlah kemudian tugas negara adalah satu, melindungi mereka, menjaga, sekaligus kemudian memberikan akses yang mudah. Kebutuhan mereka apa? Terutama adalah kebutuhan ekonomi. Jadi kalau kemudian kita bicara sudah
bicara komoditas, kata kunci selanjutnya yang harus dihati-hati adalah eksploitasi. Oh iya iya. Ya kan? Itu kan kemudian. Tapi ada loh Mas, kebutuhan mereka adalah hutan. Misal gitu, karena kan tempat tinggal mereka kan. Terus gimana nih? Di satu sisi ada dorongan, ya dong harus sumber daya alam harus dieksploitasi dong, sumber daya alam dimanfaatkan dong. Sedangkan di dalam hutan itu kemudian ternyata ada sumber daya alam yang lain sebagainya. Akhirnya masyarakat adat kedatangan tuh para pekerja, taruhlah ya pekerja dari luar daerah yang tentu mereka juga membawa kebiasaan tersendiri. Gimana Pak Ilham itu? Satu hal ya, kita tuh punya prinsip yang sejak dulu itu dipegang oleh nenek moyang, dan sampai saat ini pun seharusnya itu tetap dijaga ya. Prinsip itu namanya adalah di mana bumi kau pijak, di situ langit kau junjung. Itu dipakai bahkan dalam konteks negara, kita mau ke Amerika kemana, kita harus mengikuti aturan di sana. Tetapi dalam konteks ini apa yang disebut dengan dominasi negara. Dominasi negara ini kadangkala itu menempatkan posisi masyarakat adat sebagai masyarakat yang lemah. Karena apa? Tidak ada legalitasnya. Mereka legitimate. Oke, mereka legitimate, tapi legalnya ini selama ini kadang-kadang tidak terakomodir. Salah satunya politik kebijakannya, politik hukumnya itu ada di daerah untuk kemudian mengukuhkan mereka sebagai masyarakat adat atau desa adat, wilayah adat. Tapi ternyata enggak juga. Dan di masyarakat adat itu tidak semudah kemudian kita bicara, oh masyarakat adat dengan wilayah ulayat. Tidak semudah itu. Ada namanya hak ulayat, ada namanya hak jelajah. Nah ini yang jarang paham. Contoh, suku anak dalam, mereka kemudian yang nomaden, itu mereka punyanya tuh adalah wilayah jelajah. Berarti harus dong tetap dipelihara wilayah jelajahnya gitu. Bukan wilayah jelajah di pertambangan, jadi sawit. Tadi perkebunan habis ya. Padahal gini, ini perlu saya sampaikan bahwa Indonesia itu originalnya itu diversity. Secara kultur, secara tanaman, semuanya diversity, keanekaragaman. Tapi kemudian semuanya seakan-akan dipaksa untuk kemudian seragam. Pertanian segala macam. Kita lihat di Kalimantan, sekarang mulai merambah ke Papua, monokultur. Kan jadi kita itu harus menanggung, anak cucu kita harus menanggung kerugian akan di masa datang. Saya sering sampaikan, tanpa masyarakat adat mungkin hutan di Indonesia sudah habis. Nah ini ada lagi, tapi sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan untuk apa jenenge? Minum dulu. Apa? Sobat OTT masih bersama dengan saya Mufti dalam OTT Literasi dan juga dengan Pak Ilham. Menjadi lebih menarik lagi, akhirnya kemudian kita sering lihat Pak Ilham konflik antara masyarakat adat, misal dengan entitas negara, entitas investor, entitas perusahaan, bahkan kadang-kala kayak semacam diadu lah ya. Kadang saya menganggapnya kesankan diadu karena kemudian antara masyarakat adat sendiri kadang kemudian di sini berpihak kepada ini, ke sini, kemudian terjadi konflik gitu loh. Nah, dengan Mas Ilham jadi tetap ingin menghidupkan itu, apa enggak kemudian mempertajam konflik gitu? Enggak dong. Kalau kita bicara konflik itu kan ada yang by design juga sebenarnya. Iya, sengaja tadi disebutkan. Sengaja itu dibuat konflik. Yang ada berbagai macam konflik itu kriminalisasi. Apakah contoh nih? Apakah kita pernah mendengar ada kriminalisasi terhadap perusahaannya? Ayo. Apakah kita pernah mendengar? Iya. Ternyata kemudian kalau kita melihat data kriminalisasi terhadap masyarakat adat, yang dicekeli kan masyarakat yang sedang. Saya kadang-kadang, ya Allah, masyarakat adat itu cuma mau nanam ubi aja di tanah. Nanam ubi itu nggak ada hubungannya. Kan kita kalau bicara hukum rasional dong. Kadang-kadang sekarang orang bicara hukum tekstual tanpa ada rasionalitas. Nggak mungkin hukum irasional. Kan harusnya nggak mungkin. Orang mau nanam ubi aja itu dipermasalahkan. Orang mau mengambil kayu untuk dia kehidupan sehari-hari, untuk dia masak segala macam, itu dipermasalahkan. Tapi kemudian kita melihat perusahaan atau apa entitas apapun itu yang menebang, menghabiskan, itu nggak ada. Dengan kriminalitas. Masyarakat adat itu harmoni dengan alam,
Ada masyarakat yang kadang datang ya dengan dalih pembangunan, kemudian dia mengeksploitasi alam ya, bukan bersahabat dengan alam. Dan ini harus disampaikan secara apa adanya ya. Benar. Oke, jadi kemudian ketika kita mulai tetap ya, ada beberapa yang ingin menghidupkan nilai-nilai adat, masyarakat adat tetap dong harus dihormati. Itu bukan kemudian ini sebagai bentuk perlawanan terhadap arus tadi perubahan modern masyarakat dan juga yang sifatnya urban, dinamis, global gitu, enggak ya? Nah, bukan apa untungnya sih kalau kita modern tapi sebenarnya peradaban kita turun? Iya. Orang semua tahu bahwa kita itu bernafas itu dari oksigen yang berangkat dari tumbuh-tumbuhan, hutan dan lain sebagainya. Dan yang jaga itu kadang-kadang masyarakat adat itu penjaga oksigen kan? Yang jaga masyarakat adat. Kalimantan kan masyarakat adatnya cukup kuat ya dengan suku Dayak yang lebih dominan kan, penjaga oksigen internasional mungkin bahkan kan? Apa kemarin katanya ada ganti rugi apa itu kemarin? Apa? Oksigen kan ada kan? Oh iya, kayak dana bantuan. Iya untuk jaga oksigen. Iya, tapi gitu karena kecerdasan kita yang over. Ini sepada ini halus ini, tapi sebenarnya menusuk itu. Kecerdasan yang over, entah power yang over atau kecerdasan yang over itu, atau keserakahan. Iya loh. Jadi contoh nih, kadang-kadang saya tuh kadang-kadang bingung kalau kita mendengarkan lagu-lagu lama itu sudah bicara tentang perlindungan hutan sejak tahun 60-70 sudah ada lagu-lagu. Tapi sampai sekarang berapa persen orang yang tersadarkan? Kalau kita hanya mengacu pada keuntungan, sebenarnya yang kita tuju itu kerugian loh, bukan keuntungan. Dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu panjang, diversity-nya hilang, kebudayaannya hilang. Jadi untuk apa kemudian kita bicara tentang keuntungan, kemakmuran, tapi ternyata itu semuanya semu. Bukan kemudian keuntungan yang nyata. Orang kita dibilang, oh ini demi perkembangan. Kok bilang dibilang perkembangan kalau kemudian memotong hutan, memotong menghilangkan hutan. Apakah itu bisa dibilang sebagai perkembangan peradaban atau ini sebenarnya adalah penurunan atau kemunduran peradaban? Karena kalau kita bicara tentang pola kapitalis, mereka tidak bicara tentang kemakmuran masyarakat. Mereka akan bicara soal keuntungan. Dan Pak Ilham, enggak ada budaya masyarakat adat itu merusak alamnya, enggak ada ya? Enggak ada ya. Setahu saya enggak ada. Bahkan secara ekonomi, saya ingat kata-kata Hatta yang dia mengatakan gini. Kenapa sih kita harus belajar demokrasi ya dari luar? Karena demokrasi luar itu demokrasi politik. Kita itu kan demokrasi ekonomi. Oh iya, yang demokrasi ekonominya gitu ya. Contoh kita ke masyarakat adat, ketimpangan sosial, apakah kemudian seperti yang di kota-kota ketimpangan sosial? Iya. Karena misal ya di desa aja ya, saya juga melihat itu untuk mengatasi itu ada yang namanya setiap rumah itu ada itu loh, istilahnya jimpitan. Itu kan sebenarnya apa jenengnya itu, kebijaksanaan lokal ya. Benar. Untuk berbagi sebenarnya itu ya. Benar. Kita itu selalu berpikir secara kolektif, bukan berpikir secara individual. Tetapi hari ini seakan-akan kita dipaksa untuk berpikir secara individual. Dan kepaksaan ini sebenarnya sadar nggak sadar itu ditanamkan dari berbagai macam bentuk, mulai dari kemudian masuknya budaya, masuknya informasi atau apapun itu semuanya diarahkan ke situ. Padahal budaya kita itu kan kolektif. Dulu Hatta nyebutnya kooperasi. Mungkin kalau sekarang bahasa kerennya kemudian jadi profit sharing. Iya. Itu bahasa keren. Berbagi untung. Iya. Dan masyarakat adat kalau masalah berbagi untung luar biasa ya. Benar. Dan kalau ada duka itu berbagi duka juga luar biasa. Artinya bukan berbagi duka meringankan duka saudaranya itu juga luar biasa ya. Dan perlu saya ingatkan, kalau kita melihat negara-negara maju, rata-rata nilai lokalnya dipegang. Oke. Kita lihat, ada kan negara-negara maju
yang kemudian nilai lokalnya nggak dipegang. Iya, atau menggunakan nilai negara maju yang lain nggak ya? Kita lihat Korea sekarang. Artinya menjaga tradisi. Korea sekarang menjaga tradisinya. Kita lihat Cina menjaga tradisi. Bahkan sampai produk-produk budaya seperti film dan lain sebagainya. Kan kalau kita lihat ya, contoh nih, kita lihat film Cina gitu kan. Kita ngeliat film Cina itu bahwa orangnya tuh kurus-kurus, kecil-kecil, tapi ngalahin yang besar-besar. Itu kan sebenarnya adalah proses penyadaran secara lebih luas bahwa kita tuh nggak perlu takut walaupun kita kecil. Kita tuh bisa hebat loh, kan gitu sebenarnya. Kan gitu sebenarnya. Oke, terima kasih semuanya. Makin menarik dengan perbincangan dengan Pak Ilham tentang hukum adat ini. Mungkin nanti perlu ada season berikutnya ya, tentang masih seputar tentang kita mengulik tentang hukum adat ini ya, terutama karena tadi dikatakan Pak Ilham itu masyarakat Indonesia itu memang sudah diciptakan secara beragam kekayaan Pak Ilham ya. Benar. Oke, mungkin itu dari OTT Literasi untuk kali ini. Kita akan jumpa kembali dalam OTT berikutnya. Tapi jangan lupa share, like, dan subscribe channel kita biar semakin meramaikan khasanah literasi kita. Demikian dari saya Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.